pagi, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mencoba mengetahui apa sih sebetulnya yang namanya bisnis pangan dari rumah. Saya mau tanya dulu, apakah ada mungkin beberapa ya yang sudah punya bisnis pangan dari rumah? Siapa? 1, 2, 3 ya. Yang lainnya ya Pak, peternakan termasuk. Jadi bahkan sekarang itu dinamakan masuk sebagai ketahanan pangan. Jadi bukan hanya bukan soal peternakan, bukan soal perikanan, bukan soal tanaman, hidroponik, kemudian microgreen, tapi juga tempe, tahu, segala macam yang disebut industri perumahan. Banyak orang yang kemudian bertanya, terutama yang mau pensiun. Yang mau pensiun itu pada tanya, ini saya mau ngapain? Pada ketakutan, pada kelihatannya kok susah banget ini, lalu pada nyari kerjaan. Sudah kerja sekian puluh tahun masih cari kerjaan. Takut nanti nggak dapat makan. Pada di halaman rumah, punya halaman, punya rumah. Kalau tidak tetangga juga punya tanah, punya rumah. Jadi sebetulnya yang dikatakan tidak ada tanaman, tidak ada tanahnya cuma sejengkal, masih bisa bisnis dari rumah. Ini yang supaya diketahui. Saya sekarang sudah lewat 85 tahun. Luar biasa. Saya lahir tahun 40. Ya. Saya di zaman Belanda, saya dilahirkan, saya sekolah di zaman Jepang. Kemudian saya melanjutkan sampai hari ini saya masih belajar. Saya hari ini masih belajar e-commerce, kita belajar mengenai AI. Ya. Saya juga mengorganisir namanya pendidikan AI S2, S3. Jadi sebetulnya banyak sekali kerjaan yang bisa dikerjakan sendiri. Jangan tergantung orang lain, jangan tergantung kepada pemerintah, jangan tergantung kepada tetangga. Kita justru membantu tetangga, jangan meminta tetangga. Berbagi lebih menyenangkan, lebih apa namanya ya, kita kan kalau kita berbagi kan lebih bagus daripada kita meminta ya. Betul ya. Ayo kita sekarang mulai. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain? Nah, betul sekali. Itu namanya, itu zaman sejak saya kecil saya diajari gitu Pak. Bagaimana kita membuat dunia ini menjadi lebih baik. Nah, kuncinya di mana sekarang? Saya terakhir Deputi Gubernur Bank Indonesia, ngurusin macam-macam mengenai masalah inflasi, masalah uang, masalah ya semuanya mengenai, termasuk juga dengan fiskal, anggaran negara dan segala macam. Itu juga kerjaan saya. Rapat sidang kabinet saya lakukan, briefing kepada Presiden saya lakukan. Kemudian selama itu saya juga kerja di IMF di Washington. Saya 7 tahun di sana, ngurusin sampai saya pergi ke Afrika, ke negara-negara semua benua saya lakukan. Dan saya temui orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang menganggur. Saya sedih saya melihat. Sampai di Afrika saya melihat. Tapi juga jangan dikira di Amerika tidak yang melarat. Saya lama di Amerika.
Ya, apalagi kalau saya di Indonesia sudah mulai dari Aceh sampai Papua. Saya lihat, kenapa kok sampai kita nggak maju-maju? Kenapa kita kok ada yang miskin, ada yang bodoh, apalagi gitu ya. Ada yang namanya ya kelaparan, ada yang bertanya besok itu saya mau makan apa gitu. Mestinya tidak. Indonesia itu luar biasa, kasih tanah, kasih air yang luar biasa. Tapi kenapa kok kita sedih? Kenapa kita tidak bahagia, gembira, tidak sejahtera? Apa Pak tadi? Surga yang hilang. Surga yang hilang. Oh gitu ya. Nah, jadi itulah. Sekarang kita coba mencari apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, apalagi lo luar biasa kan, kayak begitu kok kita kok nggak bisa, kok masih miskin. Ya miskin kita ini ya, kalau hitungannya memang ada 8%, ada kurang dari 10%, sekian juta. Tetapi kalau kita pakai angka Bank Dunia di mana saya bekerja, sekarang hitungan kita itu 160 juta yang miskin dari 200. Ini statistik, ini angka saja. Kalau saya melihat ibu bapak ini semuanya nggak ada yang miskin. Semuanya luar biasa. Nah, kuncinya di mana sekarang untuk memulai sesuatu? Barangkali kita mulai dengan gambar singa. Ini kunci dari semuanya. Saya 85 tahun, saya mulai dari petani, ayah orang tua saya petani, kemudian saya sekolah, kerja, ke luar negeri, semua negara saya sudah pergi, sudah lihat, dan ternyata kelemahan kita di apa ini Bu? Cinta. Kita ini kurang cinta. Betul nggak? Nah, cinta itu apa sih sebetulnya? Cinta itu kita itu adalah merawat, mengasihi, menyayangi, bahkan berani berkorban sampai mati. Itu yang namanya cinta yang paling tinggi. Karena pemilik cinta adalah tercipta dengan raya. Iya, betul sekali. Nah, jadi itulah yang kita. Jadi kalau kita memulai sesuatu harus nomor satu itu cinta. Bukan tangan, bukan otak, bukan hati, tetapi cinta itu hati yang kita buat. Tanpa cinta, kalau Bapak Ibu mau ngurusin hidroponik, tadi yang Bapak Ibu sudah lihat, tanpa cinta sayuran, jangan pernah pegang dalam budidaya hidroponik. Tanpa cinta sayuran kayak microgreen, jangan pernah berbudidaya mikrogreen. Demikian juga pada ayam, pada ikan, dan pada kerjaan yang semuanya. Nomor satu harus ada rasa cinta. Kalau ada rasa cinta, kita itu akan tekun, kita itu akan menyayangi. Bahkan kita itu kalau ibu-ibu biasanya kerjanya 24 jam di rumah. Kalau ada bayi segala macam nangis sudah tahu. Ya, ini cinta namanya. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini ada jogging track ayam. Lupa ayam kok pakai jogging track gimana? Karena apa? Tanpa mencintai ayam, jangan pernah berbudidaya telur. Ayam petelur juga tidak. Kalau kita mencintai ayam, ayamnya akan kembali memberi kita telur yang bahagia. Tetapi kalau tidak, seakan-akan kayak mesin saja. Sekarang Bapak Ibu ada yang tahu kelihatan dari mana ayam itu bahagia? Ada yang tahu nggak? Apa Pak? Kalau kita datang ke dia yang kita betul sekali.
Ada yang lain? Ya, jalan, luncang, mana-mana lari-lari gitu ya. Nyanyi-nyanyi. Saya tiap hari lihat. Tapi ciri yang bagus adalah jenggernya. Jengger ayam. Kalau itu ke atas merah, yang untuk itu bahagia banget. Lalu nyanyi-nyanyi kemana kemari. Tapi kalau stres itu jenggernya itu ke kiri ke kanan, putih warnanya. Itu ciri yang kita lihat. Kalau sudah kayak gitu kita datang, mereka datang semua sambil ngoceh macam-macam, kayak mau ngajak ngomong-ngomong gitu sama kita. Luar biasa. Dan dia kembali, telur ada di jogging track, besar-besar, bagus banget. Nah, jadi nomor satu, kita mencintai ayam dan ayam akan kembali memberikan sesuatu kepada kita sebagai rasa terima kasih. Di sana juga ada di ikan, ada namanya pemancingan yang namanya healing corner. Healing corner itu adalah tempat memancing untuk penyembuhan. Jadi bukan kita mancing lalu kita makan, lalu kita jual segala macam, enggak. Bagaimana kita merawat ikan dengan penuh cinta. Di situ ada tempat untuk recovery. Jadi kita mancing, kemudian ikannya itu kita masukkan ke dalam kolam recovery, kolam penyembuhan. 3 hari baru kita kembalikan, bukan untuk dimakan. Itu kalau kita datang, mereka datang semua, luar biasa. Ya. Di situ penyembuhan kenapa? Karena orang-orang yang kayak sakit, yang tidak bisa fokus, anak-anak yang kurang bisa, dia ada macam-macam penyakit lah, penyakit mental. Dia paling bagus kalau mancing. Itu untuk mengurangi sakit. Nah, caranya gimana? Dengan cinta, bukan dengan uang atau mencari uang. Itu yang namanya healing corner. Nanti mestinya Bapak Ibu bisa nyoba untuk mancing. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu cinta itu nomor 1. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini kan dengan cinta, kita di dalam pendidikan di sini itu ada 3 hal yang Bapak Ibu bisa mencatat. Nomor 1 itu ada pengetahuan. Pengetahuan mengenai hidroponik, pengetahuan mengenai ikan, pengetahuan mengenai ayam, pengetahuan mengenai tempe, tahu. Keistimewaannya itu apa sih? Kenapa kita lakukan? Yang terang semuanya produk sehat. Itu yang di sini yang namanya. Di sini pengetahuan hanya 15% pendidikan kita. Kenapa kok 15%? Sekarang itu semuanya sudah pakai handphone, ngambil internet, itu cepat banget, 5 menit sudah bisa tahu segala macam. Bagaimana memelihara ikan, bagaimana merawat ikan, makan ikan, pakan ikan apa, semuanya di internet. Di sini diskusi dengan kita lebih banyak kepada problem solving, pada masalah. Ini adalah yang disebut pengetahuan, hanya 15%. Kemudian yang keterampilan juga cuma 15%. Karena apa? Kita selalu di kebun, hati kita juga masuk ke sana. Pakai tangan, pakai kaki, pakai kepala, pakai hati, semuanya kita masukkan ke dalam pengelolaan, namanya skill. Jadi kita itu bukan skill itu hanya pakai tangan dan pakai kaki, tapi juga pakai otak, pakai hati, dan pakai jiwa.
seluruhnya kita ini yang namanya kita bekerja dengan totalitas, dengan secara total. Tidak bisa separuh-separuh, setengah-setengah, apalagi 15%. Nah, terus-terusan memelihara ikan untuk waktu 24 jam sehari. Barangkali bertanya, gimana bisa 24 jam sehari? Ya kita mentalnya 24 jam sehari. Bangun pagi jam 2 kelilir kita ke kolam. Apa ada kolam, ada ikannya yang mabuk enggak? Ada ikannya yang nambang enggak? Itu berarti dia sakit. Jadi kita ini kembali kepada masalah cinta dibentuk dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan. Tetapi dari sekian banyak itu yang menentukan bisnis itu adalah karakter. Karakter ini yang paling menentukan. Kita punya 67 juta UMKM, 67 juta UMKM. Tetapi bertahannya terutama yang mikro. Dari 67 juta itu yang mikro 90%. Itu menyedot pekerjaan itu sampai 90% tenaga kerja. Kemudian hanya sedikit untuk 50-60% untuk negara ini, namanya kegiatan ekonominya, namanya GDP, pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang menentukan 70% itu di sini, karena yang mikro ini paling lama bertahan 6 bulan. Mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Dan saya temuin di sini mikro, mereka datang, Pak, mau pinjam uang. Saya kira bukan soal duit, daripada Anda sendiri masalahnya. Ya, jadi pada karakternya, karakter yang di sini mulai dulu mimpi itu apa sih? Kita kan harus mimpi dulu. Mau bikin apa sekarang? Itu mulainya mimpi. Ibu-ibu barangkali saya ingin punya hidroponik di rumah. Bagus, indah. Kalau ada tetangga datang atau kita mau petik sendiri, masak sendiri. Kemudian kita harus menjadi pelaku yang paling menentukan kalau orang mau bisnis di rumah itu adalah tidak berani memulai. Karena apa? Takut risiko gagal. Ya, sudah duitnya dikasih, gagal. Nah, akhirnya apa? Takut memulai. Nah, takut memulai ini yang kemudian menjadi masalah. Nah, kemudian banyak sekali ada 10 karakter yang kita ajarkan untuk di sini supaya tetap tahan. Ibu bapak barangkali tahu hidroponik di sini. Hidroponik di sini itu jumlah lubang tanamannya itu 8.000 sampai 9.000 lubang. 8.000 sampai 9.000 lubang. Setiap hari, ini setiap hari itu kita bibit itu 1.000 benih setiap hari. Itu kira-kira 2 jam. Barangkali ini pengalaman kita di sini itu dalam waktu 3 bulan barangkali masih 100%, 1.000 bibit kita pasang. Begitu mulai bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 saya jadi 70%. Nah, kalau sudah mendekati lebih 6 bulan, itu hanya kemudian sampai turun sampai setahun tidak sampai. Itu 0%. Tidak bibit. Pertanyaannya, kalau tidak bibit kapan panen? Kalau tidak ada panen, kapan dapat duit? Hanya karena tidak tekun, jenuh, sudah kadang-kadang marah, mangkel, pokoknya nggak suka.
inilah yang namanya kita bicara karakter. Mereka tidak tahu bahwa kalau tidak nanam, ya tidak panen. Kan sederhana banget. Ya kalau kemudian kita tidak bibit, ya tidak akan ada namanya panen. Padahal setiap 4 atau 5 lubang itu ada 200 gram tanaman. 200 gram. Jadi 4 atau 5 lubang itu 1 kilo. Nah 1 kilo itu berapa? Kalau harga di sini di Agroponik 1 kilo itu 80.000. Jadi kurang lebih 20-25.000 itu 250 gram. Nah itu 5. Nah kalau kita punya 100 itu berarti dapat 20 gram. Jadi kita itu hanya dalam 1 bulan. Jadi Anda bisa ngitung sendiri kalau namanya saya tak ingin 500 lubang saja kayak apa. Bisa dihitung sangat mudah. Nah kemudian nanti masalahnya lalu bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita mempunyai duit untuk memulai. Nah, itu nanti yang kemudian diajar ya, mengenai pembiayaan, kemudian mengenai pemasaran, dan juga mengenai perawatan. Jadi mulai A sampai Z itu diajarkan sepanjang itu yang menyangkut produk-produk yang ada di sini. Jadi kalau ikan sama, mulai dari sistem, mulai dari kolamnya sampai pemasangannya, ikannya, airnya, kemudian obatnya, vitaminnya, segala macam. Kita pastikan harus sehat. Tempe juga sama. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dan itu murah sebetulnya. Yang penting adalah karakter kita. Saya mau hidup baik, saya mau mencintai, dan saya mau menjalani. Ini yang kedua. Terus sekarang kita coba melihat yang berikutnya, Ben. Nah, ya. Next. Berikutnya. Nah, jadi ini kita ada beberapa yang ada di sini. Jadi ada tahu, ada kemudian ada sayuran. Ada kita memang pilihkan yang permintaannya itu besar. Sekarang itu ada perubahan tren di dalam masyarakat, bukan hanya ingin makan kenyang, tetapi ingin makan sehat. Jadi sekarang sudah arahnya sudah ke sana, apalagi ke depan nanti. Kita ingin makanan yang sehat, karena kita tidak ingin anak-anak kita itu menjadi buduk. Salah satu harus sehat. Oleh karena itu di sini ada ayam petelur omega 3. Omega 3 itu luar biasa. Itu untuk kecerdasan. Jadi kalau kita sekarang ke MBG diberikan program pemerintah, bagus sekali. Itu pemerintah sangat care supaya rakyat ini mulai ibu-ibu hamil itu sudah makan makanan sehat, omega 3, omega 6 itu yang ada di ayam dan ada yang di ikan. Kalau itu kita sendiri kerjakan di rumah, nggak usah beli. Tapi kalau kita beli mahal. Nah sekarang MBG kita didatangkan, tapi kita nggak ikut, hanya menerima saja. Kita akan langgeng kalau kita itu sendiri menjadi produsen. Jangan hanya menjadi penerima. Itu ya Pak ya. Kalau yang menerima nanti nunggu jam sekian belum datang ya.
Lalu datang ke ini kok namanya agak layu ya. Bagaimana kalau kemudian kita sendiri punya sayuran sendiri, punya ikan sendiri, punya telur sendiri, dan itu di halaman rumah. Itu kata Bung Karno, makanya Pak. Iya betul, ini masih berlaku Pak, Ya. masih berlaku. Jadi dia kata sendiri. Iya, itu karena kemarin itu adalah memang saya kenal Bung Karno, saya kenal Bung Karno waktu beliau jadi presiden di Jogja, karena ibu kota di Jogja, saya lahir di Jogja, saya kenal, saya sering ke Istana Negara. Jadi intinya adalah bagaimana kita ini bisa menghidupi diri sendiri dan jangan tergantung sama orang lain. Kalau kita sendiri makan makanan sehat di rumah dari karya kita, itu luar biasa. Kebahagiaannya luar biasa, kegembiraan luar biasa, dan secara finansial itu menyenangkan. Kita nggak keluar duit, ya keluar duit, tetapi kita dapat duit. Jadi sangat menghemat. Oleh karena itu yang kita topik hari ini adalah bagaimana menjadikan kita sebagai pembeli berubah menjadi penjual. Dari namanya konsumen menjadi produsen. Kalau kita sudah betul-betul, saya mengalami sendiri bagaimana kita rasanya senang kalau kita itu makan dari telur sendiri, makan dari ikan sendiri, makan dari sayuran sendiri. Itu menghemat sekali secara ekonomi. Saya lama di IMF, saya keliling, saya lihat kalau semuanya pada pembeli ya malah terus, karena tergantung sama penjual, tergantung sama produsennya. Dan yang kita harapkan mungkin bukan yang dijual. Lalu kalau kita mau beli juga harus ada duit untuk bisa membeli. Nah ini yang sebetulnya kenapa kita memilih produk sehat yang di sini. Ada pilihan. Kalau ada yang ingin hidroponik, belajar hidroponik. Kalau ada yang ingin microgreen, microgreen itu panen antara umur 7 hari sampai 14 hari. Bayangkan seminggu panen, ini yang ada ini yang ini ada microgreen. Ini microgreen itu hanya rata-rata 10 sampai 2 minggu. Saya ketemu kedatangan tamu Pak Menteri Siswono. Siswono itu mantan menteri zaman Orde Baru, teman saya. Datang ke sini melihat, mereka kagum, Pak kalau begitu saya mau ganti ke cambah saja. Lalu ada mau nanam jagung untuk microgreen, karena saya punya kambing banyak, kita punya sapi banyak. Banyak banget yang bisa kita lakukan dari rumah. Jadi kita nggak usah cari-cari kerjaan, nggak usah ngelamar kerjaan lah, kerja aja dulu di rumah. Setelah itu baru cari lain, tambah. Basic need, kebutuhan pokok, kerjakan di rumah. Gitu. Kalau toh sudah kita bisa bagus, naikkan, jual. Pulang bawa duit lebih banyak, ibu-ibu bisa bawa pulang bawa pakaian untuk anak-anak, apa aja, beli beras, beli segala macam dengan produk sehat yang ada. Ini jadi kita itu karena permintaannya besar banget. Sekarang tempe sudah diekspor, permintaan Jepang, permintaan Eropa, permintaan Amerika besar banget. Padahal di sini buat tempe gampang banget, belajarnya cepat. Kedelainya masih impor. Apa? Iya, oleh karena itu Pak, kita bikin kedelai yang kita impor, tempe yang kita ekspor. Loh, apa susahnya? Ya.
Apa coba? Kenapa kita tidak produksi sendiri? Lah justru itu yang saya katakan tadi, produksi dari rumah. Jangan kemudian kita harus pergi ke supermarket untuk beli tempe. Kenapa nggak bikin tempe di rumah? Itu yang menjadi topik kita sekarang. Jadi kerja dari banyak impor boleh, tapi kita ekspor yang produktif. Nah itu kita bisa harganya luar biasa. Itu juga sekarang sudah banyak sekali yang ekspor. Saya kedatangan dari teman-teman dari luar negeri, dari Eropa, datang Pak Pol, apa saja yang Bapak bisa ekspor ke Eropa, banyak. Nah, ini jadi kita memproduksi ya. Terus berikutnya, nah ini banyak orang bicara waktu kita diskusi mengenai ini organik atau enggak sih. Katanya yang sehat itu organik. Sebetulnya tidak begitu. Organik itu beda sama sehat atau tidak. Organik itu adalah sistem produksinya. Kalau di Amerika, waktu ada pertanyaan hidroponik itu kan juga kimiawi Pak, itu tidak sehat. Beda organik sama sehat. Di Amerika dikatakan hidroponik adalah organik. Di Amerika. Di Eropa lain lagi, hidroponik bukan organik. Ya terserah saja. Tetapi dua-duanya mengatakan hidroponik adalah produk sehat. Jadi kalau organik itu mulai nanam, tanahnya harus organik. Kalau kemudian tanahnya sudah di sekian tahun diurusin pakai kimia, ya nggak organik. Jadi jangan sampai kita hanya soal teori, soal mitos mengenai organik, tapi soal kesehatan. Itu yang lebih penting. Ya, jadi ini yang banyak. Tempe juga tadi ada pertanyaan, ada impor. Betul. Impor kita ini barangkali 80% itu yang namanya GMO. Jadi ini baik kimiawi. Tapi itu yang memang bisa kita lakukan dan sehat. Nah sekarang nanti Bapak akan tanya 5 sehat di tempe apa? 5 sehat di tempe itu ada, pertama bahan bakunya sehat. Artinya meskipun GMO tetapi kemudian diolah secara baik. Alatnya sehat, bahan prosesnya sehat, orangnya sehat, dan tempat pembuatannya sehat. Apakah perlu mahal? Enggak perlu mahal. Mau berapa tempenya tergantung, mau 100 kilo setiap hari atau 1 ton setiap hari, atau hanya 20 kilo satu hari. Kalau mau untuk kebutuhan sendiri barangkali ya namanya 2, 3, 5 kilo juga cukup. Kalau apalagi ada kos-kosan, kasih aja di situ, bikin sendiri, ngapain harus beli? Nah kalau kita bisa lebih, itu akan tentunya menguntungkan. Jadi tempenya bagus banget secara bisnis, bukan untuk diri sendiri, tapi secara bisnis. Karena antara biaya sama keuntungan jauh penjualan itu lebih besar. Apalagi kalau macam-macam, ada mendoan, ada tempe keripik, tergantung orang. Ibu-ibu bapak lebih ahli, lebih tahu mengenai kebutuhan. Ya, ini yang mengenai masalah organik. Ini saya bikin karena apa? Ada banyak pertanyaan masalah organik. Berikutnya, nah, ini kembali tadi saya sudah cerita tadi mengenai masalah organik. Jadi jangan khawatir. Di Amerika ada berapa juta hektar untuk hidroponik, luar biasa. Kemudian listriknya
listriknya pakai solar, pakai matahari, tidak pakai PLN. Ya, yang berikutnya. Nah, ini yang tadi kembali pada kedelai JO, tahu, tempe, luar biasa. Memang di Eropa kalau ekspor ke sana mereka minta yang namanya non-GMO, yang organik. Ya, kita buatkan yang organik, tergantung sama permintaan pasar. Tapi kalau di sini dikasih organik, bapak-bapak itu rakyat tidak akan bisa beli. Ya, non-GMO bisa harganya bisa 15.000, 20.000. Tetapi apa yang diharapkan rakyat? Saya ingin makan tempe 4.000, 5.000. Di Jogja ada, saya ketemu ada orang yang bikin 1 ton per hari tempe JMO, karena kita memang impornya lebih banyak yang JMO. Nah, itu kemudian apa? Dengan 1 ton per hari, dia itu memproduksi tempe itu 1,5, jadi 1,5 ton per hari.